Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Devin Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menetapkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologinya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini. Konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa. Supranatural and extraordinary karakter. Menurut Khairuddin, warga negara Islam adalah hamba Allah yang hukumnya adalah hukum suci, karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Dalam usaha mentaati hukum, manusia menyadari tujuan-tujuan agamanya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat meningkatkan sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dan dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih lanjut membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis, living law, dan Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia yang harus mengandung ciri 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum
kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisien, rasionalitas kewajaran, dan rasional kaidah dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan, aspirasi, dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penataan kebijaksanaan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dan bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.